Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamda mustamtirin li rahmatihil kubra. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan wa nashkuruhu syukra ala jazili ni'amihi wa atayahu allati tatawala wa tatra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluh syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila al-ukhra wa takunu lana najatan wa dhukhra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi a'dhamin nas jahan wa qadra wa awsa'ihim manzilatan wa fakhra wa atharihim simtan wa dhikra wa ala alihi alladhina taharahumullahu subhanahu wa ta'ala tadhhira wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, saudara-saudara ikhwanana yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat yang dirasa oleh jasmani atau yang dirasa oleh rohani. Yang kita semuanya meyakini dan mengetahui bahwa alangkah besar anugerah dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita manusia sebagai khalifah Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi, yang Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan semua alam semesta untuk kemaslahatan dan fasilitas hidup kita. Terlebih lagi nikmat Islam wal iman, nikmat iman kepada Allah, nikmat iman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan insya Allah mengantarkan kepada keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang tinggi di dunia dan sampai nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak, yang tidak ada habis-habisnya umur tersebut abadal abidin wa dahrad dahirin. Salawat dan salam yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin, hadirat, ikhwanana, saudara-saudara rahimakumullah, berjumpa kembali kita di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Demi Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di antara ilmu pembahasan tentang Rasulullah adalah ilmu sirah, ilmu sejarah kehidupan Rasulullah dan juga orang-orang sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini insya Allah menambahkan kekuatan iman kita, kekuatan cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga pastinya juga demikian dengan memperbanyak menyebut Rasulullah kita akan memperbanyak salawat. Dan itu pun juga disebut oleh para ulama, di antara keistimewaan ulama ahli hadis adalah saking banyaknya mereka bersalawat, karena setiap mengucapkan hadis pastilah ada ungkapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Demikianlah ma'asyiral hadirin wal hadirat ikhwanana yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam halaqah ini kita mengkhususkan diri membahas tentang sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk bisa lebih mencintai beliau, merindukan beliau, napak tilas akan sejarah beliau, dan juga penghormatan setinggi-tingginya kepada para sahabat, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ring pertama dari orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada majelis yang lalu, di halaqah yang lalu, kita membahas kejadian-kejadian yang terjadi di tahun ke-6, ke-7 dan ke-8 Hijriah dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada masa lebih kurang 3 tahun keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diembargo secara total oleh orang-orang kafir Quraisy.
Dan sudah kita jelaskan arti, hikmah, ibrah, pengambilan pelajaran dari kejadian-kejadian yang telah lewat. Demikian juga di antara kejadian tersebut di tahun ke-8 Hijriah terjadinya peperangan besar antara Romawi dengan Persia. Yang Persia menang akan Romawi, maka bergembiralah orang-orang kafir Quraisy, namun orang-orang Islam sedih. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ghulibatir Rum. Dan kita sudah menjelaskan bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda sempat terjadi taruhan dengan seorang kafir, Ubay bin Khalaf, sekitar sekian onta dalam jarak waktu 3 tahun. Namun setelah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyarankan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menambah masa taruhan, karena kalimat bid'un adalah sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Kalimat bid'i sinin adalah dari tahun ke-3 tahun sampai ke 10 tahun. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menambahkan masa taruhan tersebut sampai 9 tahun. Dan taruhannya ditambahkan sampai ke 100 onta. Hal tersebut terjadi besar kemungkinan pastinya di masa tersebut belum diharamkan taruhan. Karena masa tersebut adalah masa ketika berada di kota Mekah, belum hijrah ke kota Madinah. Dan pastinya syariat-syariat dengan tahapan-tahapan tertentu setelah di kota Madinah banyak terjadi syariat-syariat dan juga bahkan terjadi perubahan-perubahan dari syariat-syariat yang sebelumnya, kebanyakan di kota Madinah. Jadi di saat terjadinya taruhan antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan orang kafir tersebut, belum ada keharaman tentang taruhan. Apalagi sampai dibenarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini juga pembenaran kepada Al-Quran setelah selang 7 tahun dari tahun ke-7 Hijriah, ke-7 kenabian, maka terjadi peperangan lagi antara Romawi dengan Persia, maka Romawi memenangkan peperangan tersebut. Hal itu sudah kita jelaskan. Dan pada tahun ke-10, tahun ke-9 dari kenabian, keluarga Rasulullah SAW keluar dari Syaib Abi Thalib atau embargo yang demikian dahsyat. Sehingga mereka keluar, dan seperti yang kita sampaikan di majelis yang berikut, yang sebelumnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa tulisan pengumuman yang diletakkan di dinding Ka'bah itu dimakan oleh rayap semuanya, yang menjadi bentuk tanda akan persetujuan dan persatuan semua kabilah-kabilah di Makkah untuk mengembargo keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib. Semuanya dimakan oleh rayap kecuali lafaz Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kejadian yang terjadi di tahun ke-9 Hijriah adalah terjadinya mukjizat besar. Yang mukjizat ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain selain beliau, baginda Nabi Muhammad SAW. Mukjizat ini adalah mukjizat yang berhubungan dengan luar angkasa, yaitu terbelahnya bulan. Semua mukjizat pastinya mulia, semua mukjizat pastinya agung. Apapun itu mukjizat, itu pasti adalah salah satu bentuk simbolisasi akan pembenaran Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya di dalam pengakuan mereka menjadi nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa mukjizat yang dianggap atau yang disebut oleh para ulama sebagai mukjizat-mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pastinya selain Al-Quran. Yang Al-Quran tersebut adalah mukjizat tertinggi. Sehingga mukjizat tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekal selama-lamanya. Di saat semua mukjizat sudah selesai. Pada masanya, pada waktunya. Selesai pada saat itu. Namun Al-Quran, mukjizat tersebut kekal selama-lamanya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perubahan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesalahan. Dan sepanjang zaman, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, musuh-musuh Islam berusaha untuk mencari-cari kelemahan Al-Quran. Berkali-kali mereka berusaha untuk mencari-cari kelemahan Al-Quran. Namun ternyata menjadi sebab mereka masuk Islam, sebab mereka melihat keajaiban-keajaiban Al-Quran. Setiap masa, setiap zaman, selalu nampak pembaharuan-pembaharuan yang terjadi dari pengetahuan-pengetahuan manusia, yang semuanya kembali kepada pembenaran Al-Quran. Al-Busiri mengatakan, damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina idh ja'at walam tadumi. Mukjizat Al-Quran ini mengungguli dari semua mukjizat-mukjizat para anbiya yang lain. Karena mukjizat Al-Quran ini adalah mukjizat yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala akan penjagaannya. Di saat kitab-kitab yang lain pun juga mukjizat untuk nabi-nabinya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin untuk menjaga kitab-kitab suci mereka, sehingga kitab-kitab suci dari umat-umat terdahulu terjadi berbagai macam banyak perubahan-perubahan, pergantian, maju mundur dan lain sebagainya. Namun Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mestinya juga yang di garda terdepan para hafidhul Quran dan para ulama-ulama ahli Al-Quran. Dan di antara mukjizat yang tadi kita sebutkan terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Mohon maaf, tahun ke-9 kenabian. Jadi Rasulullah lebih kurang berumur 49 tahun. Setelah keluar dari Syi'ib Abi Thalib, setelah selesai dari embargo yang demikian dahsyat dan mengerikan, sehingga tidak jarang dari sebagian keluarga Bani Hashim Bani Muttalib, mereka memakan dedaunan karena tidak adanya makanan yang mereka miliki. Terjadi juga mukjizat yang kita sebut di tahun tersebut adalah mukjizat insyiqaqul qamar. Mukjizat terbelahnya bulan. Mukjizat ini tidak dimiliki oleh Nabi siapapun selain baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan berbagai macam-macamnya mukjizat. Namun tidak ada para anbiya yang mukjizatnya yang berhubungan dengan luar angkasa atau planet lain. Dan mukjizat terbelahnya bulan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat dengan nama surat Al-Qamar. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa iyyara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Sungguh telah dekat hari kiamat dan sudah terbelah bulan. Wa iyyara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy ketika melihat berbagai macam mukjizat dan pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu mengatakan sihir, sihir. Demikianlah orang-orang kafir. Demikianlah orang-orang yang ingkar berbagai macam yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada sebagian sahabat yang mengatakan, Sayyidina Abdullah bin Rawahah mengatakan, andaikan Rasulullah SAW tidak ada mukjizat sama sekali, kecuali wajah beliau yang indah, kecuali wajah beliau yang tidak ada sama sekali tanda-tanda kebohongan dari wajahnya, maka itu sudah cukup sebagai mukjizat.
Demikian juga seorang pendeta Yahudi, Abdullah bin Salam. Saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi ini kemudian melihat Rasulullah SAW. Dan beliau langsung meyakini dan beliau mengatakan, sejak aku melihat wajah Rasulullah SAW, aku yakinin bahwa beliau adalah Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Nabi-Nabi kita di kitab-kitab yang terdahulu. Artinya, hanya dengan wajah saja, hanya dengan muka saja, sudah lebih dari cukup sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya kita semuanya mengetahui, terkadang dengan wajah kita bisa melihat orang ini jujur atau tidak. Terkadang dengan wajah kita juga bisa melihat orang ini baik atau tidak. Dan demikianlah di dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang wajah Nabi Yusuf. Ucapan dari orang-orang yang bersama Nabi Yusuf ketika berada di dalam penjara karena kasus urusan difitnah tentang masalah wanita. Dan juga di saat Nabi Yusuf sudah berada di kursi tampuk kepemimpinan tertinggi di Mesir, menjadi Perdana Menteri Mesir yang sangat dielu-elukan dan menjadi penanggung jawab akan makanan yang seluruh Mesir di masa paceklik yang berkepanjangan. Ayat Al-Quran tetap menyatakan, orang yang dipenjara mengatakan, inni araka minal muhsinin. Aku melihat engkau termasuk orang-orang yang baik. Saudara-saudara Nabi Yusuf juga demikian. Ketika meminta makanan kepada Nabi Yusuf, kemudian terjadi sengketa karena Nabi Yusuf berkeinginan untuk membiarkan dan menetapnya saudara kandungnya beliau, yaitu Bunyamin. Saudara-saudara Nabi Yusuf juga mengatakan, inni araka minal muhsinin. Sesungguhnya aku melihat engkau adalah di antara orang-orang yang baik. Sehingga wajah adalah di antara salah satu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut nampak baik atau buruk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut sifat para sahabat, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Ada nampak tanda nyata di dalam wajah mereka min atharis sujud, dari bekas sujud. Yang dimaksud bekas sujud di sini jangan difahamin hitam yang di kening, jangan difahamin hitam yang ada di jidat. Bukan itu tanda sujud yang dimaksud. Tapi tanda sujud yang dimaksud adalah bercahayanya muka. Sehingga seorang mukmin senang ketika melihat dia. Mohon maaf, mungkin sebagian dari guru-guru kita wajahnya tidak ganteng. Mungkin sebagian dari guru-guru kita wajahnya tidak putih. Tapi kita senang jumpa sama mereka. Kita nyaman duduk sama mereka. Karena faktor keimanan dalam hati nyambung dengan keimanan yang di hati oleh tuan guru tersebut. Disinilah tadi yang disebutkan, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Jadi para sahabat, meskipun mukjizat Rasulullah SAW sangat banyak, tapi para sahabat ta'zimnya kepada Rasulullah SAW tidak menunggu mukjizat. Imannya kepada Rasulullah tidak menunggu mukjizat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika ditanya kenapa demikian mudah mempercayai semua yang dikatakan oleh Muhammad, semua yang dibilang oleh Nabi Muhammad dia percaya, dia iman. Dan juga disebutkan oleh Rasulullah, tidak ada satu orang pun yang aku tawarkan kepada dia keislaman kecuali ada keraguan di dalam hatinya. Dan itu sesuatu yang wajar. Orang pindah agama, Tuhan. Di saat mungkin orang pindah aliran akidah saja berpikir panjang, apalagi pindah agama. Katanya Rasulullah, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah sama sekali memiliki keraguan dalam apa yang aku sampaikan untuk dia membenarkan. Ditanya sama kawan-kawannya, kenapa engkau selalu membenarkan Nabi Muhammad? Beliau mengatakan, Abu Bakar, beliau bilang, aku sejak kecil tidak pernah mengetahui Rasulullah SAW berbohong meskipun urusan remeh, urusan sepele. Apalagi kemudian urusan wahyu, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang kafir Quraisy dan juga mungkin sebagian orang-orang yang berkeinginan untuk iman kepada Nabi Muhammad mundur balik gara-gara cerita Isra wal Mi'raj yang disampaikan. Yang mereka mengetahui, meyakini, kok sampailah kemudian naik ke atas langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ke Baitul Maqdis saja. Pulang kembali membutuhkan waktu 2 bulan. 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang.
Kemudian Rasulullah bilang cerita kalau tadi malam aku diisrakan berangkat ke Masjidil Aqsa. Dan sekarang sudah berada di kota Mekah. Dan andaikanlah pula umpamanya orang sekarang berpikir adanya sebuah fasilitas kendaraan kecepatan yang sangat luar biasa cepatnya. Umpamanya kecepatan suara, kecepatan cahaya. Tubuhnya Nabi Muhammad, tubuh manusia, pastinya akan terbakar dengan kecepatan yang semisal itu. Namun Sayyidina Abu Bakar tetap percaya, gampang percaya. Sehingga ada ungkapan singkat beliau, in kana qad qala faqad shadaq. Kalau yang berbicara Nabi Muhammad, maka sungguh dia benar. Ditanya sama orang-orang kafir Quraisy, bagaimana engkau mempercayai Nabi Muhammad? Bagaimana engkau mempercayai sesuatu yang sulit untuk masuk ke dalam otak sehat? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalaulah aku mempercayai wahyu yang setiap pagi, siang, sore, malam datang kepada Rasulullah dari langit. Malaikat datang dari langit, dari arsy membawa wahyu kepada Rasulullah. Pagi datang wahyu, siang datang wahyu, malam datang wahyu. Aku percaya berapa jarak antara langit dengan bumi. Apalagi pula urusan jarak bumi antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan As-Siddiq karena banyak mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sampaikan terjadinya terbelahnya bulan sebagai mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada tahun ke-9 kenabian. Setelah Rasulullah keluar dari Syi'ib Abi Thalib. Dan tetap orang-orang kafir Quraisy tetap mengatakan wa yaqulu sihrun mustamir. Mereka tetap mengatakan sihir, sihir, sihir. Bahkan sebagian orang kafir Quraisy kemudian mengatakan, tunggu saja beberapa waktu yang ke depan, beberapa bulan-bulan ke depan, kita nanti akan tanyakan kepada orang-orang yang datang kafilah-kafilah ke Mekah. Apakah mereka melihat pada malam ini sekitar tanggal sekian mereka melihat bulan itu terbelah menjadi dua. Dan memang betul. Datanglah kafilah, datanglah rombongan, datanglah orang dari luar kota ke kota Makkah, ditanyakan apakah terjadi pembelahan bulan. Mereka mengatakan, iya pada malam yang kesekian, dalam malam sekian kita melihat bulan terbelah menjadi dua. Sudah berbagai macam sudah berita kayak gitu, tetap orang kafir mengatakan sihrun mustamir. Sihir, sihir. Berapa banyak pertanda yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Maka seyogianya kita menundukkan hati kita, menundukkan akal kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mengedepankan ego, bukan mengedepankan nafsu, bukan mengedepankan akal sehingga kemudian kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Yasin, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia itu melihat, meyakini bahwa kami menciptakan dia dari sperma, dari nutfah. Kami menciptakan mereka dari asal usul satu sel dari sperma. Fa idza huwa khasimun mubin. Mendadak kemudian dia besar, kemudian dia membantah, dia membangkang, dia kemudian mengkritisi hukum-hukum Allah, dia kemudian merasa dirinya cerdas, kemudian menghina-hina agama Allah, menjelek-jelekkan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Tidakkah dia baca surat Yasin yang sering kita baca? Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil idama wa hiya ramim. Ada seorang kafir datang sama Rasulullah sambil membawa tulang-tulang yang udah remuk. Dia bilang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, tulang yang remuk kayak gini mau dibalikkan lagi nanti di hari kiamat." Siapa yang membalikkan lagi? Allah mengatakan, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah." Dia lupa akan penciptaannya. Dia dulu pun jadi sperma satu, tapi bisa menjadi manusia. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa, zat yang maha kudrat, akan
menciptakan manusia dari satu sperma, sel sperma. Kemudian menjadi manusia yang sempurna, berakal, berpikir dan sebagainya. Kemudian Allah mengembalikan manusia tidak sanggup. Na'udzubillah min dzalik. Dari pemahaman ini kita mengharap kepada Allah. Mudah-mudahan akal kita selalu diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya hidayah darinya. Cahaya taufik darinya. Sehingga tidak cukup hanya sekedar akal. Tidak cukup hanya sekedar kecerdasan otak. Namun perlu tambahan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tadi kita sampaikan bahwa mukjizat yang besar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yaitu insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Bahkan Al-Faqir, saya pernah berjumpa dengan salah satu pengurus PT. Apa itu PT? Organisasi Islam Cina. Ya, entah apa kepanjangannya PT tersebut. Dia cerita sama kita bahwa di kalender Cina ada bukti-bukti bahwa tahun sekian ditulis pernah nampak terjadinya bulan tersebut terbelah menjadi dua. Dan bahkan diketahui sekarang dengan kecanggihan teknologi dan juga sampainya sebagian orang atau para astronot keluar angkasa, sekarang diketahui bahwa di bulan itu ternyata ada semisal sesuatu keretakan yang sudah kemudian ditempelkan balik. Jadi dari satu ujung ke ujung bulan berikutnya terjadi semuanya keretakan yang semisal retak tersebut lurus semuanya sampai terbelah rata, kemudian semisal seakan-akan dilengketkan kembali. Maka ma'asyiral hadirin wal hadirat, sebetulnya kita nggak sampailah kemudian harus percaya membutuhkan dengan pembuktian-pembuktian ilmiah, tidak. Kita orang yang beriman. Apa yang disampaikan oleh Allah kita percaya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kita percaya. Amanna wa saddaqna, kita iman dan kita percaya. Inilah diantara kita berharap mudah-mudahan menjadi tanda kuatnya iman. Bukan berarti kita harus beriman menunggu akan pembenaran atau penemuan baru. Penemuan para ilmuwan baru. Para profesor, para doktor, para tim ahli, peneliti dan lain sebagainya. Silahkan, kita tidak merendahkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Namun sebelum ilmu pengetahuan, kita lebih mengedepankan iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan sama sekali. Dan itu disebut oleh Allah di awal surat Al-Baqarah sebagai surat-surat pertama dari Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan sama sekali. Demikian juga yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti benar. Tidak ada kesalahan sama sekali dan tidak ada kekhilafan sama sekali. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Mudah-mudahan keimanan kita diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keyakinan kita dipertebal oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada waktu kecuali iman kita selalu bertambah kuat, bertambah meningkat, bertambah kualitasnya sehingga sampai ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berada di tingkat keimanan yang tertinggi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tumakninah, senang, gembira di dalam berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun senang berjumpa kepada kita fi khairin wa lutfin wa afiyah. Mudah-mudahan yang kita bahas selalu bermanfaat dan menambah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.